Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah bareng satu cerita klasik dari koleksi 1001 Malam. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma dongeng pengantar tidur loh. Di dalamnya ada pelajaran berharga banget soal kebaikan, yang seringkali tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Nah, sebelum kita mulai, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kita semua renungkan. Pernah nggak sih niat baik kita atau niat baik orang lain ke kita malah kelihatan kayak gangguan? Kapan ya momen di mana sebuah kebaikan justru terasa nyebelin? Coba deh diingat-ingat, karena pertanyaan ini adalah kunci dari semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sang Raja yang tersesat. Disinilah semua ceritanya berawal. Jadi tokoh utama kita ini namanya Raja Kisra Anushirwan. Dia ini dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil banget. Nah, suatu hari, seperti biasa, dia lagi asik sama hobinya, berburu di hutan. Saking asyiknya ngejar seekor kijang, dia gak sadar kalau kudanya udah lari kejauhan. Pas dia noleh ke belakang, loh, kok sepi? Ternyata dia udah terpisah jauh banget dari pasukannya. Bener-bener sendirian di tengah hutan. Bisa bayangin kan, sendirian, capek banget terus matahari lagi terik-teriknya. Wah, sang raja mulai merasakan sesuatu yang bahaya, haus yang luar biasa. Ini bukan haus biasa, tapi udah di level yang bikin putus asa. Situasinya genting banget. Oke, lanjut. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita masuk ke bagian secangkir minuman aneh. Nah, pas lagi di puncak putus asanya, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah desa. Wah, ini dia harapan. Tanpa pikir panjang, Raja Anushirwan langsung samperin salah satu rumah di sana. Tujuannya cuma satu, minta minum. Dan yang keluar dari rumah itu adalah seorang gadis muda. Dengar permintaan sang raja, gadis ini nggak langsung kasih air putih biasa. Dia malah bilang, "Tunggu sebentar tuan, saya siapkan minuman khusus." Prosesnya ini unik banget, coba kita lihat. Pertama, dia peras sebatang tebu manis. Oke, masuk akal. Terus dia campur perasan tebu itu sama air. Nah, ini dia yang aneh. Langkah ketiga, dia malah naburin semacam bubuk mirip debu di atas minuman itu. Hah, buat apa coba? Sang raja jelas bingung ya kan? Ini minuman kok ada debunya, tapi rasa hausnya itu udah nggak tertahankan lagi. Jadi ya udah dia minum aja. Pelan-pelan, sambil ngerasain bubuk aneh itu, dia minum sampai habis. Nah, ini dia bagian yang kita tunggu-tunggu, puncak ceritanya. Semua misteri bubuk tadi akan terungkap di sini, di jawaban sang gadis cerdas. Begitu hausnya hilang, rasa penasarannya langsung muncul lagi. Sang raja bilang ke gadis itu, minumannya enak sekali. Sayang banget, ada bubuk-bubuk ini, ganggu deh. Ya, semacam komplain halus gitulah. Jadi, dia natap gadis itu dan nanya langsung ke intinya, "Kenapa kamu sengaja menaruh bubuk itu?" Jawaban si gadis ini dimulai dari sebuah pengamatan yang sederhana tapi jeli banget. Dia bilang, "Saya lihat tuan tadi sangat kehausan." Dia lanjutin lagi, "Karena tuan kelihatan begitu haus, saya jadi khawatir. Khawatir tuan akan langsung meminumnya dengan cepat, sekali tegup. Dan kalau itu terjadi, saya takut itu justru akan membahayakan tuan." Itu dia jawabannya. Jadi, bubuk itu bukan pengganggu, tapi pelindung. Mendengar itu, sang raja langsung terdiam. Wow, dia benar-benar kagum. Dia sadar yang ada di depannya ini bukan cuma gadis desa biasa. Ini adalah seorang pemikir yang cerdas, yang kebijaksanaannya jauh melampaui umurnya. Oke, ceritanya keren banget kan? Sekarang yuk kita coba gali lebih dalam lagi. Apa sih pelajaran tersembunyi di balik semua ini? Jadi, apa sih sebenarnya kebaikan sejati itu kalau kita belajar dari cerita ini? Ternyata, kebaikan itu bukan cuma soal ngasih apa yang orang butuhkan saat itu juga. Lebih dari itu, kebaikan sejati adalah melindungi orang lain dari bahaya yang bahkan mereka sendiri nggak sadari, terutama saat mereka lagi panik atau putus asa. Coba kita bedah ya. Pertama, apa yang kelihatan kayak gangguan, yaitu bubuk tadi, sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Kedua, tujuan si gadis itu bukan cuma yang penting raja nggak aus lagi, tapi gimana caranya raja minum dengan selamat. Nah, bubuk itu secara efektif maksa dia buat minum pelan-pelan. Ini adalah contoh nyata dari kepedulian yang penuh perhitungan yang bisa melihat jauh ke depan. Jadi, inti dari semua ini bisa kita simpulkan dalam satu kalimat sederhana, bantuan yang paling bijaksana
belum tentu bantuan yang paling cepat. Terkadang, memberi jeda, memberi hambatan kecil, justru itu adalah bentuk kepedulian yang paling dalam. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kira-kira bentuk kebaikan apa ya dalam hidup kita, entah itu ke orang lain atau ke diri sendiri, yang mungkin sebenarnya perlu sedikit kita perlambat hari ini, demi kebaikan yang lebih besar dan lebih aman. Coba dipikirkan ya,